Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dinita Sekarningrum, and in this video I would like to explain about the use of can. So can is the one of the most commonly used model in English. We use it to express ability. Ya, jadi can ini adalah salah satu modal person in English, atau modal itu biasanya berisi tentang can, will, shall, would, nah seperti itu. Nah, untuk can sendiri kita menggunakannya ini bisa untuk mengekspresikan ability. Yang salah satunya untuk mengekspresikan ability atau sebuah kemampuan, untuk menanyakan sebuah kemampuan orang lain atau menunjukkan sebuah kemampuan orang lain. Nah, look at the conversation. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di percakapan di sini ada Benny dan temannya. Nah, Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Nah, dari conversation ini ada sebuah kalimat yang asking ability by using can, yaitu yang can you write the message in English? Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Ya, jadi temannya Benny ini menanyakan ability-nya Benny, apakah Benny memiliki kemampuan untuk menulis pesan dalam bahasa Inggris. Okay, next, the example 2. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Nah, di sini ada Siti dan temannya. Temannya Siti menanyakan, aku pikir kamu bisa menanyakan sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kemudian Siti menjawab, I'm not sure, aku tidak yakin, but aku akan mencoba. Nah, di sini kalimat asking ability by using can-nya ditunjukkan pada kalimat, nah, I think you can ask me the question in English. Menurutku kamu bisa menanyakan sebuah pertanyaan bahasa Inggris, pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini untuk mengungkapkan sebuah ability-nya yang dimiliki oleh si Siti. Menurut temannya ini, Siti ini memiliki kemampuan untuk menuliskan soal dengan menggunakan bahasa Inggris atau pertanyaan dengan bahasa Inggris. Okay, next, conversation 3. Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? I know you can. Okay, I will, but why not you? You can sing too, can you? Nah, di sini ada seorang dua anak perempuan. Yang pertama ini menanyakan, akankah kamu menyanyikan lagu berbahasa Inggris di pesta ulang tahunnya Miss Nani? Aku tahu kamu bisa. Kemudian temannya menjawab, oke, baiklah, aku akan melakukannya, tapi kenapa enggak kamu? Kamu kan juga bisa nyanyi juga, gitu. Nah, di sini asking ability by using can-nya terdapat pada kalimat you can sing too, can you? Nah, di sini menanyakan kemampuan tentang bernyanyi, apakah bisa bernyanyi gitu, apakah kamu bisa, maksudnya menyanyikan kembali, kan kamu bisa nyanyi juga. Nah, itu merupakan asking ability by using can, menyanyikan sebuah kemampuan, can you gitu. Oke, nah selanjutnya ada formula atau rumus dari penggunaan can. Ada positive, negative, and interrogative. Nah, untuk yang pertama positif, di sini ada rumusnya subject plus can plus verb 1. Ya, verb 1 ya. Jadi bukan verb 2 atau verb 3. Kalau rumusnya subject can plus verb 1. Contohnya, I can swim, aku bisa berenang. You can cook, kamu bisa memasak. Nah, untuk can di sini untuk singular and plural sama-sama tetap can, jadi tidak ada perubahan. So semuanya can semua. Untuk yang kedua yaitu negatif, rumusnya subject plus cannot plus verb. Nah, ini tidak jauh beda dengan rumus yang positif, bedanya kalau negatif ada not-nya, yaitu contohnya I can't swim
You can't cook, he can't clean. Aku tidak bisa swim, berenang. Kamu tidak bisa memasak. Jadi negatif di sini yaitu ada kata notnya atau tidak. Oke, lanjut yang interrogative. Rumusnya can plus subject plus verb. Contoh kalimat, can I swim? Can you cook? Can he clean? Can she run? Ya, jadi untuk interrogatif ini bedanya dengan positif dan negatif. Tadi kan positif dan negatif can-nya ada di tengah. Nah, untuk interrogatif ini can-nya sendiri ada di depan. Jadi diikuti oleh verb, diikuti oleh subjek kemudian verb 1. Can I, can you gitu. Can next. Okay, can besides to express ability, can is also used to express opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. Ya, jadi selain untuk mengekspresikan sebuah kemampuan, can ini juga digunakan untuk mengekspresikan sebuah kesempatan untuk meminta atau menawarkan sebuah izin, dan juga untuk menunjukkan kemungkinan atau tidak kemungkinan. Nah, yang pertama can for using express opportunity atau kesempatan. Contohnya, we can stay with my brother when we are in Paris. Kita bisa stay, tinggal bersama saudaraku saat kita berada di Paris. Jadi ini merupakan kesempatan kita, adanya sebuah kesempatan untuk tinggal bersama saudaraku saat kita berada di Paris. Kemudian yang kedua, we can get gold medal when we are big grand finalist. Kita dapat mendapatkan medali emas saat kita saat kita menjadi grand finalist. Jadi ini sebuah kesempatan untuk kita itu berkesempatan untuk mendapatkan gold medal atau medali emas saat kita menjadi grand finalis gitu. Okay, next, can request or offer permission, untuk perizinan. Nah, jadi kan ini juga bisa untuk merequest, meminta atau menawarkan sebuah perizinan. Contohnya, can you help me to open the window? Ini adalah contoh untuk yang request, yaitu request atau meminta bantuan. Dapatkah kamu membuka jendelanya? Nah, ini sebuah request atau meminta bantuan untuk membuka jendela. Kemudian yang kedua ada can I post this letter for you? Offering. Nah, ini adalah sebuah penawaran. Dapatkah aku mengepost atau memposting surat ini untuk kamu? Nah, ini menawarkan. Dapatkah aku mengepost surat ini untuk kamu? Nanti yang ditanya menjawab apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan gitu. Kemudian yang ketiga, she cannot stay out after 10 p.m. Dia tidak dapat tinggal setelah jam 10 malam. Ya, jadi ini adalah sebuah perizinan, yaitu tidak diizinkan kalau misalkan tinggal lebih dari jam 10 malam. Okay, and next, can respond when someone request or offer permission. Nah, respon ini can ini juga untuk merespon seorang untuk merespon seorang yang meminta bantuan atau meminta izin atau menawarkan izin. Kita bisa ada menolak dan memberikan izin. Untuk memberikan izinnya, kita bisa menjawab yes please, yes certainly, no problem, sure, go ahead gitu. Untuk refusing permissionnya, sorry, you cannot do that. Maaf, kamu tidak bisa melakukannya, yaitu tidak mengizinkan atau menolak gitu. Okay, next, can for express possibility atau kemungkinan, yaitu untuk mengungkapkan sebuah kemungkinan atau menyatakan sebuah kemungkinan. Contohnya, you can get high score when you study with me. Kamu dapat bisa mendapatkan nilai tinggi saat kamu belajar denganku. Nah, itu sebuah kemungkinan kamu bisa dapat nilai tinggi nih kalau kamu belajar sama aku gitu. And then any child can grow up to be president. Nah, di sini any child, setiap anak bisa tumbuh untuk menjadi presiden.
Jadi setiap anak itu memiliki kemungkinan untuk menjadi presiden gitu. Oke. Ya, itu tadi my explanation about the use of can. Jadi can ini bisa digunakan untuk express ability, asking ability, kemudian possibility, kemudian permission, request permission, over permission, kemudian opportunity gitu ya. Oke, that's all for me. Thank you for your attention. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.